Kata Buya Sagur, sabar itu dasarnya segala kebaikan. Sabar itu tanda orang beriman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Buya Sagur Yasin tentang sabar. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Fa innahu asasun likulli khairin, karena kesabaran itu menjadi dasar segala kebaikan. Dengan sabar, ya sabar ya lebar. Nah, itu bantahan orang yang tidak bisa sabar. Sabar ya lebar, dikiranya pembiaran itu sabar, dikiranya pembiaran itu sabar. Karena apa? Dia memaknai sendiri sabar maknanya pembiaran. Sabar ya lebar. Idza sahat lakan niyatu fi sabr, apabila niatmu untuk bersabar sudah betul, apabila niatmu untuk bersabar sudah betul, fasabarta liwajhillah, lalu kamu bersabar betul-betul liwajhillah azza wa jalla, kana jazauhu, maka balasannya itu laka, untuk dirimu, ayyadkhula qalbaka hubbuhu wa qurbuhu dunya wa ukhra, maka akan masuk ke dalam hatimu cinta kepada Allah dan kedekatan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin di dunia wal akhirah. As-sabru muwafaqatul haqqi, sabar itu selalu sinkron, selalu sama, selalu cocok. Sabar itu adalah selalu pas, sama, sami mawon, sama saja. Dengan siapa? Muwafaqatul haqqi, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa samanya? Fi qada'ihi, dalam putusannya, wa qadarihi, dan takdirnya. Apapun yang menjadi keputusan Allah, engkau bersabar, artinya menerima, sukarela, muwafaqah, cocok, pas, beli ngelawan. Oke? Dia pernah menyangkal. Jadi muwafaqah itu tidak pernah menyangkal segala keputusan dan takdir Tuhan. Sabar itu tidak pernah menyangkal keputusan dan takdir Tuhan. Ketika melihat sawahnya gagal panen dimakan kelawar, pingsan di tengah galang, menyangkal enggak? Kecerek, nepak batuk, ngelus dada, ndupak lawang, notok laki, nampak rabi. Iya. Istrinya masak sayurnya kasinan, ya sudah cepenang ada kebacote. Ketika istri bertanya, gimana, sedap nggak? Yang penting engkau tersenyum, semuanya sedap. Itu aja kok susah banget sih. Udah. Kalau istri masak gak sedap, jangan pernah menegur, tersinggung bung. Katakan sedap. Tapi mulai besok dibeliin buku-buku masakan. Paham nggak? Jangan kamu mengatakan kamu masakannya nggak sedap. Jangan, biar dia yang sadar sendiri dengan dibelikan buku cara masak. Istri masak sudah capek dari pagi sampai sore, hanya karena agak asin saja mangkoknya dilemparkan. Kok biadab banget sih kamu nih? Memang istrimu babumu itu. Ini
perlu dikikis sekarang. Iya, kamu tidak membeli istrimu kok. Berbeda. Kalau di Arab mah istri itu kau dapatkan melalui kontrak, namanya kontrak seksual. Makanya kalau tidak ngasih tampar aja kan gitu. Bukan kontrak, akdun. Akd apa? Akdun nikah. Nikah siapa? Al-wat'u. Al-wat'u siapa? Seksual. Seks penetrasi itu al-wat'u. Makanya ketika barangnya tidak dipakai, tidak wajib memberi nafkah. Itu filosofisnya begitu. Di sini ini bukan Arab ini mah, berturut-turut maka jatuh talak. Di sini mana ada orang perempuan minta talak karena tidak kasih nafkah? Kayak sama jeng suarga mah Arabi diran. Kayak beda filosofis. Jadi mana yang indah? Bukan pemberian dari perjuangan orang Eropa, emansipasi wanita, bukan kok. Asli dari sini. Betul enggak? Martabat perempuan bukan jasa orang Arab memajukan perempuan sini. Memang aslinya kita seperti itu. Nyewet kestrol, pelan. Iya jujur aja gitu. Mana ada orang Arab suaminya nggak ngasih makan istri, terus istrinya orang Arab ke Indonesia jadi bujangnya orang Indonesia, mungkin terjadi nggak? Langsung kata cerai. Jadi perempuan Indonesia hebat nggak? Pula dia menang. Segitu hebatnya gua, kamu gimana? Nggak tahu diri. Iya, nggak percaya. Itu. Jadi selalu muwafaqatul haqqi azza wa jalla fi qada'ihi wa qadarihi. Alladzi sabaqa bihi ilmuhu. Yang sudah terdahulu keilmuannya. Artinya qadar dan qadar yang sudah ada tercantum di dalam ilmunya Allah. Kamu nanti besoknya bakal kaya, yang sudah ada programnya dalam ilmunya Allah tuh udah. Jadi ketika kamu jadi kaya itu bukan karena kamu rajin bekerja, memang sudah ada ketentuannya kamu bakal kaya, titik sudah segitu aja. Enggak kamu nyumbang. Wala yaqdiru ahadun min khalqi, dan tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah ala mahwihi untuk menghapus ketentuan Allah itu, nggak bisa. Kalau sudah menentukan toh kamu jadi orang kaya, orang sekampung menghalang-halangi semua, kaya pasti. Sugi masa urung ngasih aku. Sekalipun jalan keluarnya ditutup, ditembok, kalaupun dipasang parit, tetap iya. Malah akhirnya desa dituku kabeh ning sidak niku. Dengan pas udah, terima saja apa adanya. Tetapi sebaliknya ketika Allah menutup rezekimu, sekalipun semua orang membantu nggak bakal bisa, sudah ditutup kerannya. Wa may yumsik fala mursilah lahu, tidak akan membuka. Sama mertua minta tolong jual 4 hektar modal ludes lagi, sampai gelang kalung isinya dijual ludes lagi, sampai akhirnya rumah habis, mobil habis, bangkrut semuanya ya. Akhirnya kayak layangan pegot, seperti layang-layang putus kan,
kelentap. Tukang darat di wetwok. Tuh di wetwok. Pernah rebutan layangan dulu sih. Iya. Ya. Pasti. Sabata hadza 'indal mu'min al-muqinu 'indal mu'minil terpaksa. Tetapi dia merasakannya, aku telah bersabar. Sedikit bedanya dia nggak sadar. Selama ini engkau menganggap dirimu sabar ya. Ternyata itu keterpaksaan. Sabar itu pilihan loh, bukan keterpaksaan. Beli paham sih. Nih, oke dah. Harus pakai cerita aja. Ada seorang perempuan datang kepada saya menyampaikan niatnya ingin menggugat cerai. Saya tidak pernah menyetujui perceraian apapun. Ya, kalau masih bisa bersabar saja. Karena perceraian itu bukan penyelesaian. Perceraian itu membuat masalah baru kok. Ya kan? Saya bilang ya sudahlah, maafin aja. Dia kan sudah merasa mengaku bersalah, berselingkuh, udah datang nangis minta maaf. Gak bisa pakai sakit hati saya. Udah. Terus mau ini gimana? Cerai. Nah kalau kamu cerai, yang untung itu perempuan selingkuhannya. Artinya cek mesti ada KB kan kak? Ya kan? Dia kan paham. Dia mengatakan saya tidak pernah berkeluh kesah, tak layani terus suamiku, ku sayang terus, ku mandiin, ku pelocotin, ku keloni segala macam. Saya tahu selama itu saya katakan kamu itu terpaksa, belum sabar. Karena mau pundung, mau purik, apa bahasa Indonesianya pundung tuh? Nggak ada ya? Minggat. Kurang bahasanya. Purik itu bukan minggat. Purik itu seorang istri yang marah meninggalkan suami, namanya purik. Bahasa Indonesianya apa? Ngambek. Yang ngambek mah gak mesti pergi dong. Ya udah. Daripada nggak ada, udah purik aja deh. Dia purik, tidak purik gitu. Ya kenapa? Dia nggak purik, apa sebabnya nggak bisa purik? Ya memang sudah nggak punya ibu bapak. Iya, mau purik kemana? Mau lari-lari kemana? Jadi selama ini yang dia layani suaminya yang kayak kunyuk seperti itu bukan karena pilihan, tapi karena terpaksa. Allah tidak akan membayar keterpaksaanmu itu. Yang dibayar adalah kesabaranmu. Lihat dong. Ketika ada orang yang menjahati kamu, padahal kamu bisa melawannya, kamu bisa ada kesempatan untuk membalas dendam, tetapi kamu mengampuninya, itulah kesabaran. Ketika kamu tidak melawan karena kamu tidak punya kemampuan, ya bukan bersabar namanya, Bung. Nah, kapan perempuan itu sabar? Ketika ibu bapaknya datang meminta, nak, udah pulang saja. Toh suami istri kan ada cerainya. Dengan orang tua mah nggak ada cerainya. Nah, yuk pulang saja, mah nggak bisa. Bagaimanapun ini suamiku. Itu baru hebat. Betul nggak? Itu yang dibayar. Oke. Jadi di sini ada satu definisi sabar yang bisa saya terima. Definisinya bahwa as-sabru itu namanya apa?
muwafaqatul haqqi azza wa jalla fi qada'ihi wa qadari. Itu. Jadi perceraian selalu setuju, selalu menyetujui apapun yang ditentukan oleh Allah. Itu sabar. Oli duit akeh alhamdulillah, oli duit setitik, belum di duit hilang, beli payu-payu laki, ketemu keredemenan, wong lanang yang lamar, dua laki, lakinya demenan manen. Iya, selalu setuju, mangga, siap, mangga Gusti, terserah engkau yang menentukan. Ulama terbe ngelakoni, nah, gitu. Terbe ngelakoni, aku tinggal melaksanakannya. Silakan atur semuanya. Kader deke sampean kabeh kini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.